Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Pirawati, SPD MPD, Kepala UPT SMP Negeri 2 Gandusari Blitar. Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua tahun 2022. Di sini saya diminta untuk memberikan pendapat tentang kesulitan belajar siswa yang kurang aktif, kemudian guru yang kurang memberi pelayanan siswa yang heterogen, yang kedua pemanfaatan model pembelajaran yang inovatif, yang ketiga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sebelum menuju ke arah sana, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu apa? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi peserta didik dan pengembangan karakter. Di pembelajaran paradigma baru ini perlu kita ketahui bahwa pembelajaran intrakurikuler yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara terdiferensiasi. Kemudian pembelajaran kokurikuler, di sana ada P5 yaitu penguatan pelajar Pancasila. Kemudian di kegiatan ekstra itu pada minat dan bakat siswa. Sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum tahun ajaran baru, sekolah mengadakan tes diagnostik. Tes diagnostik itu ada dua macam, yaitu tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif. Untuk tes diagnostik non-kognitif, ini dilakukan oleh guru BK atau kita bermitra dengan lembaga psikologi, yaitu untuk mengetahui untuk tes diagnostik kognitif ini akan dilakukan oleh guru yang akan mengajar di kelas, sehingga dari tes kognitif ini akan ditemukan diferensi atau perbedaan-perbedaan yang ada pada kelas tersebut tentang pengetahuan awalnya, tentang sejauh mana siswa itu mengetahui materi yang akan disampaikan oleh seorang guru. Jadi di sini apabila seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau kesulitan kurang aktif dia belajar, itu berarti mesti ada beberapa hal di sana yang kita lihat. Ada beberapa penyebab kalau anak kurang aktif dalam belajar. Yang pertama misalnya faktor internal. Faktor internal itu apa? Seperti mapel bututut itu adalah mapel kimia. Dari sana anak-anak mempunyai mindset bahwa kimia itu sulit. Itu yang menjadi faktor mengapa anak sulit atau kurang aktif. Kemudian pembelajaran kimia jamnya jam siang, sehingga anak-anak sudah capek, sulit untuk berkonsentrasi, sehingga kurang fokus. Kemudian faktor eksternal, kesulitan belajar kurang aktif. Faktor eksternal ini mungkin dari lingkungannya nggak nyaman, di kelasnya tidak nyaman dan lain sebagainya. Kemudian jenuh, anak-anak jenuh seperti itu, sehingga seorang guru untuk menemukan solusi-solusi tersebut, yang pertama misalnya saja seorang guru harus memberi pembelajaran dari mulai tingkat kesulitan yang rendah menuju ke kesulitan yang lebih rumit. Kemudian bisa dilakukan ice breaking untuk memberikan fokus lebih kepada anak-anak. Kemudian ditunjuk secara acak misalnya. Ditunjuk secara acak untuk mengerjakan di depan kelas. Sebenarnya untuk belajar ini di kurikulum merdeka
bahwa siswa itu diajak belajar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya, seperti itu. Jadi seorang guru tidak boleh feodal atau tidak boleh yang namanya kuno, jadi harus menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, kodrat, zaman dari anak-anak tersebut, yaitu yang kekinian, seperti itu. Jadi dari sana, dari faktor-faktor penyebabnya, tadi solusinya sudah ketemu, nanti tinggal kita memberikan tindak lanjut, seperti itu. Kemudian seorang guru harus memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif, yaitu di kurikulum Merdeka yang digunakan student center, jadi memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan secara mandiri. Jadi anak-anak bisa mengembangkan diri, diskusi, ide-ide baru. Seorang guru apa? Seorang guru sebagai mentor atau fasilitator saja. Seperti itu. Model-modelnya itu untuk pembelajaran seperti apa? Pembelajaran yang kooperatif, yang kontekstual, yang realistis, yang problem solving. Di dalam pembelajaran kokilikuler itu kan ada P5. Di sana bisa kita berkolaborasi dengan mapel-mapel lain untuk mengembangkan diri dari siswa tersebut sehingga pengetahuan mereka akan lebih baik lagi. Untuk pemanfaatan teknologi memang sangat penting Ibu Bab di sini. Jadi pemanfaatan teknologi itu memanfaatkannya seperti apa gitu. Misalnya saja dengan membuat materi-materi yang interaktif, yang menarik, kemudian menggunakan LCD, menggunakan video tutorial. Itu seorang guru harus mengembangkan di sana, mengembangkan penggunaan aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur baru yang ada di PMM. Itu bisa digunakan untuk pemanfaatan teknologi. Jadi di PMM kan ada yang namanya pelatihan mandiri, kemudian asesmen, bukti karya, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan. Sebagai guru harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengembangkan dirinya, untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain, untuk mengambil hal-hal positif dari bukti karya teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologi ini sangat penting, yaitu untuk menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi tentunya lebih menarik, dan tentunya juga meningkatkan minat belajar dari siswa, dari guru tersebut. Jadi sebagai seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Jadi belajarnya harus sepanjang hayat. Karena apa? Kita harus mengikuti perkembangan zaman anak-anak yang saat ini adalah anak-anak zaman Z ya. Jadi anak-anak zaman Z itu yang harus juga sesuaikan, kita harus menyesuaikan, tidak boleh ortodoks selalu kemudian tidak membuka diri untuk memanfaatkan teknologi, untuk memanfaatkan media pembelajaran, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap bersemangat untuk supaya bisa mengikuti zamannya. Jadi mengajar sesuai dengan zaman siswa. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.